Halo semua, selamat datang kembali. Coba bayangin deh gimana kalau lingkungan sebuah negara itu bisa dikasih nilai rapor, kayak kita di sekolah. Unik kan idenya? Nah, hari ini kita bakal pakai analogi rapor itu buat membaca kondisi lingkungan di Indonesia. Nah, coba pikirin lagi deh, kalau planet kita dapat rapot, kira-kira nilainya berapa ya? Dan gimana coba cara ngitungnya? Ini bukan pertanyaan iseng loh. Ini beneran jadi tantangan serius buat para ilmuwan dan pemerintah di seluruh dunia. Gimana caranya kita bisa mengukur kesehatan planet kita secara objektif pakai angka? Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita samain persepsi dulu apa sih kualitas lingkungan itu. Terus, kita kenalan sama rapor resmi lingkungan Indonesia. Udah gitu, kita intip nilainya, kita bedah faktor-faktor di baliknya, dan yang paling penting, kita bakal ngerti kenapa angka-angka ini penting banget buat kita semua. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian 1. Sebelum kita ngomongin nilai, kita harus setuju dulu nih, apa sih yang sebenarnya mau dinilai? Apa itu kualitas lingkungan? Nah, definisinya ini menarik banget. Ternyata, lingkungan yang berkualitas itu bukan cuma soal hutan lebat yang masih perawan atau laut biru yang jernih, tapi lebih dalam dari itu. Ini tentang gimana lingkungan bisa menopang kehidupan kita, manusia. Cukup nggak buat nyediain makanan dan air? Cukup nggak buat kita ngerasa aman? Bahkan cukup nggak buat kita bisa belajar dan berkembang? Semuanya itu ternyata nyambung loh. Nah, ngomong-ngomong soal menopang kehidupan, ada satu konsep lagi yang super penting. Namanya daya dukung. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak kapasitas maksimal sebuah ruangan. Setiap lingkungan, entah itu hutan, sungai, atau bahkan kota, punya batasnya sendiri. Kalau kita memaksa masukin terlalu banyak orang atau aktivitas melebihi kapasitasnya, ya lingkungannya bakal rusak. Jadi menjaga daya dukung ini kunci banget. Kalau enggak ya siap-siap aja nilai rapor lingkungannya anjlok. Oke, konsep dasarnya udah dapet nih. Sekarang, kita masuk ke rapor yang benerannya. Di Indonesia, kita punya yang namanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, atau biar gampang kita sebut aja IKLH. Penting buat dicatat, IKLH ini bukan angka asal-asalan ya. Metodenya itu serius banget, terinspirasi dari standar internasional, yaitu Environmental Performance Index atau API dari Yale University. Jadi secara akademis, ini kuat dan bisa dipercaya. Dan sama kayak rapot sekolah, mata pelajaran di IKLH ini juga berkembang terus. Dulu, yang dinilai cuma 3 hal utama: kualitas udara, kualitas air, dan kualitas tutupan lahan. Tapi di tahun 2020, kurikulumnya diupdate, ditambah 2 mata pelajaran baru yang super relevan buat Indonesia, ekosistem gambut dan kualitas air laut. Ini nunjukin kalau kita makin serius buat dapat gambaran yang lebih utuh. Oke. Ini nih momen yang paling ditunggu-tunggu. Udah cukup teorinya, sekarang kita lihat angkanya. Berapa sih nilai rapor lingkungan Indonesia? Yuk kita buka hasilnya. Baik, angka pertama yang kita lihat adalah dari tahun 2019. Nilainya adalah 66,55. Anggap aja ini nilai dasar kita ya, titik awal kita. Nah, pertanyaannya sekarang, di tahun berikutnya nilai ini kira-kira naik atau turun? Dan jeng, jawabannya adalah naik. Di tahun 2020 nilainya melonjak jadi 70,27. Wow, ini bukan kenaikan biasa, ini lompatan yang lumayan signifikan loh. Sekarang, ayo kita cari tahu, apa sih yang bikin nilainya naik? Nah, grafiknya ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Kelihatan kan? Ada lompatan 3,72 poin dari 2019 ke 2020. Tapi ada yang lebih keren lagi. Lihat deh, angka 70,27 itu ternyata berhasil melampaui target nasional yang dipatok di 68,71. Jadi, ini bukan cuma sekedar naik kelas, tapi naik kelas dengan nilai di atas target. Keren! Terus kok bisa naik? Apa rahasianya ya? Nah, ada beberapa faktor kunci. Pertama, ada perbaikan beneran di kualitas udara dan air kita. Kedua, ingatkan tadi ada mata pelajaran baru, penambahan indeks gambut dan air laut itu ikut nyumbang poin. Dan yang terakhir, ada sedikit penyesuaian di formula penghitungannya, yang ternyata juga ikut ngedorong nilainya jadi lebih tinggi. Tentu aja, nilai yang naik ini nggak datang dari langit. Ada banyak banget faktor yang bermain di belakang layar. Biar gampang, kita bisa bagi jadi 2 kelompok besar. Faktor dari alam itu sendiri, dan ya, faktor dari kita, manusia. Dari sisi alam ya, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kayak iklim, tingkat kesuburan tanah, atau letusan gunung berapi. Tapi, di sisi lain, ada faktor yang sepenuhnya ada di tangan kita. Faktor sosial budaya. Ini soal teknologi yang kita pakai, tradisi yang kita jalani, dan yang paling krusial, mindset kita.
Apakah kita melihat alam cuma sebagai sumber daya yang bisa dikeruk habis, atau sebagai sesuatu yang harus kita jaga bareng-bareng? Nah, itu pilihan. Dan kutipan ini benar-benar kena banget. Mindset atau cara pandang kita sebagai masyarakat itu yang nentuin nasib lingkungan kita ke depan. Kalau cara pandang kita cuma eksploitasi, dan eksploitasi untuk keuntungan sekarang, ya hampir pasti dalam jangka panjang kerusakan lingkungan nggak akan bisa dihindari. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Mungkin ada dari kalian yang mikir, oke nilainya naik, terus kenapa? Apa gunanya sih angka-angka ini? Nah, ini pertanyaan bagus. Karena disinilah IKLH ini berubah dari sekedar angka di atas kertas jadi alat buat aksi nyata. Anggap aja IKLH ini kayak hasil medical check-up buat lingkungan. Dari sini, pemerintah bisa tahu, oh, bagian paru-paru atau udara kita mulai membaik, tapi bagian ginjal atau air masih perlu perhatian ekstra. Jadi, mereka bisa fokus nentuin prioritas, ngalokasiin dana ke tempat yang tepat, dan yang paling penting bisa ngecek lagi nanti obat atau kebijakan yang dikasih itu manjur apa enggak. Lalu apa resep yang dikasih setelah lihat hasil check-up-nya? Ini bukan cuma wacana loh, ada aksi-aksi konkret yang dilakukan. Contohnya perbaikan tata kelola hutan biar nggak ada lagi penebangan liar, pengembangan DAS atau daerah aliran sungai buat pariwisata lokal, sampai penyediaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Ini bukti nyata gimana data di rapor itu bisa jadi pemicu perubahan. Jadi kesimpulannya, kabar baiknya adalah rapor lingkungan kita nilainya naik. Kita udah berhasil melampaui target, tapi perjuangan belum selesai. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar gimana caranya lulus, tapi gimana caranya kita semua, dari pemerintah, swasta, sampai kita sebagai individu, bisa kerja bareng buat ngubah nilai yang cukup baik ini jadi nilai yang istimewa. Gimana caranya dapat nilai A+.